Jangan ajarkan ini pada anak laki-lakimu jika ingin dia jadi pemimpin sejati. Setiap orang tua pasti ingin anak laki-lakinya tumbuh menjadi seorang pemimpin, sosok yang kuat, bertanggung jawab, dihormati, dan mampu melindungi keluarganya kelak. Tapi tanpa sadar, karena rasa cinta yang begitu besar, kita seringkali melakukan kesalahan-kesalahan fatal. Kita mendidiknya menjadi seorang raja kecil, bukan seorang pemimpin sejati. Kita melayaninya seolah dia tamu agung, padahal seharusnya kita melatihnya menjadi tuan rumah yang bertanggung jawab. Akibatnya, kita menciptakan generasi pria yang manja, yang egonya setinggi langit tapi tanggung jawabnya seringan kapas. Pria yang pandai menuntut hak, tapi lalai dalam menunaikan kewajiban. Pria yang saat diuji dengan kesulitan, ia menyalahkan keadaan, bukan mencari jalan keluar. Pertanyaannya, apakah cara kita mendidik hari ini sedang mempersiapkannya menjadi pemimpin, atau justru sedang menghancurkan potensinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ayah dan bunda, calon pencetak generasi pemimpin. Hari ini kita akan bicara blak-blakan. Kita akan bongkar 5 hal yang harus berhenti kita ajarkan pada anak laki-laki kita jika kita ingin mereka tumbuh menjadi pemimpin sejati yang tegas, namun tetap penyayang, sesuai dengan fitrah yang Allah tetapkan. Kesalahan fatal Penunsua 1, melayani, bukan melatih. Kesalahan pertama dan yang paling umum, kita terlalu banyak melayani dan terlalu sedikit melatih. Karena gemas dan sayang, semua kita yang kerjakan, mulai dari mengambilkan minum, membereskan kamarnya, sampai membawakan tasnya. Kita berpikir ini adalah bentuk cinta, padahal kita sedang mengirimkan pesan berbahaya ke alam bawah sadarnya. Dunia ini ada untuk melayaniku, dan aku tidak perlu berbuat apa-apa. Bayangkan tanggung jawab itu seperti otot. Jika kita ingin otot anak kita kuat, kita tidak bisa terus-menerus mengangkat beban untuknya. Justru, kita harus membiarkannya mengangkat beban yang sesuai dengan kapasitasnya, sedikit demi sedikit, hingga ototnya terbentuk dan menjadi kuat. Saat kita melayani semua kebutuhannya, kita sedang membuat otot tanggung jawabnya menjadi kerdil dan lemah. Anak laki-laki yang terbiasa dilayani akan tumbuh menjadi suami yang menuntut dilayani, menjadi ayah yang tidak mau terlibat dalam urusan rumah tangga, menjadi pemimpin yang tidak punya rasa empati pada kesulitan timnya karena tidak pernah merasakan sulitnya sebuah pekerjaan. Solusinya, ajarkan konsep khidmah, pelayanan, dan tanggung jawab. Pemimpin sejati itu melayani, bukan minta dilayani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin umat manusia, di rumahnya adalah seorang suami yang menjahit sandalnya sendiri dan membantu pekerjaan istrinya. Praktiknya di zaman sekarang, 1. Beri tanggung jawab sesuai usia. Usia 3-5 tahun, membereskan mainannya sendiri, meletakkan piring kotor ke dapur. Usia 6-9 tahun, merapikan tempat tidurnya sendiri, membantu menyiram tanaman, mengisi ulang botol minumnya. Usia 10 tahun ke atas, membantu mencuci piring, membuang sampah, bahkan belajar memasak hal-hal sederhana seperti nasi atau telur. Gunakan kalimat perintah yang memberdayakan, bukan bereskan kamarmu, tapi ayah butuh bantuanmu nih, yuk kita buat kamarmu jadi rapi biar nyaman. 3. Biarkan dia merasakan konsekuensi alami. Jika dia lupa membawa bekalnya padahal sudah disiapkan, jangan terburu-buru mengantarkannya ke sekolah, kecuali darurat. Biarkan dia merasakan tidak nyaman karena kelalaiannya. Itu pelajaran tanggung jawab yang sangat efektif. Berhenti melayaninya seolah dia tamu. Mulailah melatihnya menjadi salah satu pilar penanggung jawab di rumah. Kesalahan fatal. Kesyibah 2, mengajarkan ketegasan tanpa kelembutan. Kesalahan kedua adalah kita seringkali salah mengartikan tegas dan kuat. Kita paksakan anak laki-laki kita memakai topeng maskulinitas. Jangan cengeng. Masa gitu aja takut? Laki-laki itu harus kuat, nggak boleh nunjukin perasaan. Kita memotong fitrahnya,
untuk merasakan dan mengelola emosi. Kita ajarkan dia bahwa kelembutan, kesedihan, dan empati adalah sebuah kelemahan. Hasilnya, kita menciptakan pria yang keras di luar, kosong di dalam. Pria yang tidak bisa terkoneksi secara emosional dengan istrinya, yang kaku dengan anak-anaknya, dan yang menyelesaikan masalah dengan amarah karena tidak tahu cara lain. Dalam Islam, seorang laki-laki adalah qawwam, pemimpin dan pelindung bagi wanita. Pelindung itu butuh kekuatan, tapi juga butuh kelembutan. Bagaimana bisa melindungi jika tidak punya empati? Bagaimana bisa menenangkan jika tidak punya kasih sayang? Solusinya, ajarkan rahmah, kasih sayang, dan kecerdasan emosional. Pemimpin sejati itu tegas pada prinsip, tapi hatinya penuh kasih sayang. Lihatlah Rasulullah. Beliau adalah panglima perang yang paling ditakuti di medan tempur, tapi beliau juga yang menangis saat putranya Ibrahim wafat. Beliau yang mencium cucu-cucunya di depan umum, sampai seorang kepala suku berkata, "Aku punya 10 anak, tak satu pun pernah kucium." Rasulullah menjawab, "Barang siapa tidak menyayangi, maka ia tidak akan disayangi." Praktiknya di zaman sekarang, 1. Validasi emosinya. Saat dia sedih atau takut, jangan remehkan. Katakan, "Ayah bunda paham kamu merasa sedih, takut. Itu perasaan yang normal kok." 2. Ajarkan cara mengelola emosi. Kalau lagi marah, coba tarik napas dalam-dalam dulu atau ambil wudhu. Bukan dengan memukul ya. Yuk, kita bicara baik-baik. Apa yang bikin kamu marah? 3. Libatkan dalam merawat. Minta dia membantu merawat adiknya, memberi makan hewan peliharaan, atau menjenguk kerabat yang sakit. Ini menumbuhkan empati. 4. Bacakan kisah-kisah yang menggugah perasaan. Bacakan kisah para nabi yang penuh kasih sayang, kisah sahabat yang berbakti pada ibunya. Biarkan hatinya tersentuh oleh kelembutan. Ajarkan padanya bahwa kekuatan sejati bukan pada otot yang keras, tapi pada hati yang mampu merasakan dan melindungi. Kesalahan fatal terdapat 3, memberi kebebasan tanpa batasan. Kesalahan ketiga adalah kita sering memberi kebebasan yang kebablasan atas nama biar dia eksplorasi, atau kasihan, masa nggak boleh. Terutama dalam hal gadget, jam main, dan pergaulan. Kita biarkan dia main game sampai larut malam. Kita tidak kontrol apa yang dia tonton di YouTube. Kita tidak tegas saat dia mulai berkata kasar karena meniru teman-temannya. Kita berpikir, namanya juga anak-anak. Padahal, kita sedang membiarkannya tumbuh di hutan belantara tanpa kompas. Kebebasan tanpa batasan yang jelas tidak akan melahirkan pemimpin, tapi akan melahirkan pemberontak yang tidak bisa diatur dan tidak menghargai otoritas. Memberi gadget tanpa pengawasan dan aturan sama seperti memberi pisau tajam pada anak kecil. Berbahaya. Solusinya, terapkan disiplin yang konsisten dan penuh kasih, loving firmness. Pemimpin sejati adalah orang yang paling disiplin terhadap dirinya sendiri. Dan disiplin itu harus dilatih sejak kecil. Disiplin bukanlah hukuman, tapi pagar pengaman yang kita buat karena kita sayang padanya. Praktiknya di zaman sekarang, 1. Buat aturan keluarga yang jelas dan tertulis. Sepakati bersama tentang jam nonton, jam main gadget, dan jam tidur. Tempel di dinding. Aturan ini berlaku untuk semua, termasuk ayah dan bunda, untuk memberi contoh. 2. Tegakkan konsekuensi dengan konsisten. Jika aturan dilanggar, jalankan konsekuensi yang sudah disepakati. Jangan plan-plan. Jika hari ini dilarang, besok juga dilarang. Konsistensi ayah dan bunda adalah kunci. 3. Jelaskan kenapa dibalik aturan. Bukan sekadar pokoknya nggak boleh, tapi jelaskan. Kamu harus tidur sekarang supaya besok di sekolah nggak ngantuk dan bisa belajar dengan baik. Ayah bunda ingin kamu jadi anak pintar. Otakmu butuh istirahat. 4. Ketahui lingkaran pertemanannya, kenali teman-temannya, dan kenali orang tua mereka. Lingkungan pertemanan adalah salah satu pengaruh terbesar dalam pembentukan karakternya. Anak laki-laki butuh dan menghormati batasan yang jelas. Itu membuatnya merasa aman dan belajar tentang struktur. Kesalahan fatal di Mamun 4. Fokus pada hasil,
lupa pada proses dan adab. Kesalahan keempat adalah kita terlalu terobsesi dengan kemenangan dan hasil akhir. Ranking 1, juara lomba, menang pertandingan. Pokoknya kamu harus menang. Kenapa nilai kamu jelek? Malu-maluin ayah saja. Kita menekan mereka untuk sukses secara akademis atau kompetitif, tapi seringkali kita lupa bertanya, apakah kamu tadi mainnya jujur? Sawa, swing. Bagaimana sikapmu kepada teman yang kalah? Zrenia. Apakah kamu menghormati wasit guru? Kita sedang mengajarkan bahwa tujuan menghalalkan segala cara. Ini akan menciptakan pemimpin yang licik, yang rela mengorbankan orang lain demi ambisinya. Padahal, Allah tidak hanya melihat hasil, tapi menilai setiap proses dan niat di baliknya. Solusinya, hargai proses, adab, dan keberanian mengambil tanggung jawab. Pemimpin sejati tidak diukur dari berapa kali dia menang, tapi dari bagaimana sikapnya saat menang dan bagaimana dia bangkit saat kalah. Dia diukur dari integritasnya. Praktiknya di zaman sekarang. 1. Ubah. Pertanyaan Anda, setelah dia pulang sekolah atau bertanding, jangan langsung tanya, dapat nilai berapa atau menang enggak. Tanyalah, apa hal paling seru yang kamu pelajari hari ini? Komponen placement, bagaimana tadi kamu sama teman-temanmu? Zrenia ada kesulitan enggak? Coba cerita sama ayah. 2. Apresiasi kejujuran di atas. Segalanya. Jika dia berbuat salah dan mengakuinya, berikan pujian untuk keberaniannya. Terima kasih ya sudah jujur. Ayah lebih bangga kamu jujur daripada kamu dapat nilai 100, tapi hasil mencontek. 3. Ajarkan sportivitas. Ajarkan untuk memberi selamat kepada yang menang dan menghibur teman yang kalah. Ajarkan bahwa kekalahan adalah kesempatan untuk belajar menjadi lebih baik. 4. Fokus pada personal best. Alih-alih membandingkannya dengan orang lain, bandingkan dia dengan dirinya sendiri di masa lalu. Wah, tulisanmu sekarang lebih rapi ya dari bulan lalu. Hebat. Ajarkan bahwa karakter dan adab jauh lebih mulia daripada sekadar piala atau peringkat. Kesalahan fatal dia 5, ayah absen sebagai imam spiritual. Dan kesalahan kelima, yang mungkin paling krusial dan sering terjadi di banyak keluarga, absennya sosok ayah sebagai imam dan teladan spiritual di rumah. Banyak ayah merasa tugasnya hanya mencari nafkah, sementara urusan agama diserahkan sepenuhnya kepada ibu atau guru ngaji. Ayah sibuk bekerja, pulang lelah, lalu istirahat. Ia jarang terlihat sholat berjamaah dengan anaknya, jarang membacakan Al-Quran, atau jarang bercerita tentang kisah-kisah Nabi. Akibatnya, anak laki-laki kita kehilangan figur pemimpin spiritual utamanya. Ia melihat bahwa urusan agama itu urusan perempuan atau tidak sepenting urusan dunia, mencari uang. Ia tidak pernah merasakan karisma dan ketenangan saat dipimpin sholat oleh ayahnya sendiri. Ini adalah kekosongan yang sangat besar. Solusinya, ayah, ambil kembali peranmu. Seorang anak laki-laki secara fitrah akan meniru ayahnya. Jika ia ingin menjadi pemimpin, ia harus melihat kepemimpinan itu langsung dari sang ayah, terutama dalam hal spiritual. Praktiknya di zaman sekarang. 1. Jadikan sholat maghrib berjamaah sebagai prioritas. Sesibuk apapun, usahakan sholat maghrib berjamaah di rumah. Momen singkat ini, dampaknya luar biasa. Biarkan anak laki-lakimu mendengar suara ayahnya mengimami sholat. Adakan halakah 10 menit setelah sholat. Tidak perlu lama. Cukup 10 menit untuk membaca 1 atau 2 ayat Al-Quran bersama artinya, atau membacakan 1 hadits pendek, atau 1 kisah sahabat. 3. Jadilah tempat bertanya. Tunjukkan bahwa ayah juga paham urusan agama. Saat anak bertanya, jawablah dengan antusias. Jika tidak tahu, katakan, wah, pertanyaan bagus. Yuk, kita cari jawabannya bareng-bareng. Ini menunjukkan bahwa belajar agama itu seru dan penting. 4. Doakan anak secara terang-terangan. Setelah sholat, angkat tanganmu dan doakan anak-anakmu dengan suara yang bisa mereka dengar. Ya Allah, jadikan anakku fulan anak yang soleh, pemimpin yang adil, dan penyejuk mata kami. Ayah, suaramu saat menjadi imam,
tanganmu saat mengajarinya berwudu, dan doamu yang terdengar olehnya akan terukir di memorinya seumur hidup dan membentuknya menjadi pemimpin yang spiritual. Berhenti melayaninya, mulailah melatihnya. Berhenti memaksanya memakai topeng, ajarkan dia kelembutan. Berhenti memberinya kebebasan liar, berikan dia pagar disiplin. Berhenti mengukur kehebatannya hanya dari kemenangan. Dan yang terpenting, ayah, ambillah peranmu sebagai imam di rumah. Ayah, bunda, mendidik anak laki-laki di zaman ini adalah sebuah jihad. Jihad melawan ego kita sendiri untuk tidak terlalu memanjakannya. Jihad melawan standar dunia yang seringkali keliru tentang maskulinitas. Tugas kita adalah mempersiapkan seorang hamba Allah yang tangguh, seorang calon suami yang penyayang, seorang calon ayah yang bertanggung jawab, seorang calon pemimpin yang akan membawa kebaikan bagi sekitarnya, dan itu tidak lahir dari zona nyaman. Itu lahir dari tempaan, latihan, dan teladan nyata dari kita, orang tuanya. Terima kasih telah membersamai saya. Jika video ini membuka wawasan Anda, klik tombol like dan bagikan ke para orang tua hebat lainnya. Jangan lupa subscribe untuk terus belajar bersama. Kini saatnya beraksi. Apa satu kebiasaan melayani yang akan Anda hentikan, dan apa satu tanggung jawab baru yang akan Anda berikan kepada anak laki-laki Anda mulai minggu ini? Tuliskan komitmen Anda di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.